Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen, perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas PAI 3D yang akan menjelaskan tentang problematika epistemologi ketuhanan antara filsafat dan Islam. Dalam dunia Islam saat ini, istilah filsafat sering dikonotasikan negatif. Hingga saat ini umat Islam masih banyak yang tidak mau menggunakan filsafat sebagai cara berpikir. Mereka umumnya menganggap bahwa filsafat dan agama Islam memiliki landasan yang berbeda, dan ini sangat fundamental. Oleh karenanya, dunia Islam saat ini banyak yang tidak berfilsafat dalam kehidupan. Ini tentunya berbeda dengan dunia barat yang maju karena mereka bersifat dari apa yang telah ditinggalkan oleh umat Islam di belahan barat saat itu. Istilah filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang saat ini. Di dalam dunia Islam saat ini, istilah filsafat sering dikonotasikan negatif. Sejak sekarang yang dilancarkan oleh Al-Ghazali terhadap filsafat, yakni pada pertengahan abad ke-10 dengan kitabnya yakni Tahfuz al-Falasifah, maka bisa dikatakan filsafat Islam di dunia timur mengalami kematian. Namun itu tidak terjadi pada dunia Islam di barat. Hingga saat ini umat Islam masih banyak yang tidak mau menggunakan filsafat sebagai cara berpikir. Sebenarnya, apa yang dikritik oleh Al-Ghazali terhadap filsafat sebenarnya bukan terletak pada kesalahan filsafat, namun para filosof muslim yang dianggap keliru dalam menyimpulkan sebuah problem seperti qadimnya alam, Tuhan tidak mengetahui masalah partikular, dan lainnya. Inilah yang cukup mengusik pikiran Al-Ghazali karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, sehingga menggugahnya untuk mengkritik filsafat secara pedas. Namun menariknya bahwa Al-Ghazali dalam melakukan kritiknya juga menggunakan filsafat. Ini menandakan bahwa filsafat sebenarnya tetap boleh untuk digunakan oleh umat muslim, namun haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Problem filsafat dan dunia Islam sesungguhnya terjadi permasalahan-permasalahan dengan tanggapan yang berbeda pula. Karena pertanyaan yang timbul adalah bagaimana agama sebagai wahyu Tuhan, sumber perintah-perintah dan larangan-larangan dapat bertemu dengan filsafat yang hanya didasarkan atas alasan-alasan pikiran. Dengan adanya pertanyaan tersebut, akhirnya ada 3 pengelompokan yang memberi tanggapan akan hal tersebut. Kelompok yang pertama yaitu yang memegang teguh agama dan menolak filsafat secara ekstrim atau fuqaha. Kelompok yang kedua yang menerima filsafat secara moderat atau para tokoh teologi atau kalam. Kelompok yang ketiga yang berusaha memadukan antara filsafat dan agama menurut cara tertentu, dan cara inilah yang ditempuh oleh para filosof yang mukmin dan memegang teguh akidah-akidah agama. Terus akhirnya dengan adanya filsafat dalam dunia Islam atau yang lebih dikenal dengan filsafat Islam bisa memadukan antara wahyu dan akal, antara akidah dan hikmah, antara agama dan filsafat, berupaya menjelaskan bahwa satu, wahyu tidak wahyu tidak bertentangan dengan akal. Yang kedua, akidah dengan diterangi dengan sinar filsafat akan menetap di dalam jiwa dan kokoh di hadapan lawan.
Yang ketiga, agama jika bersaudara dengan filsafat akan menjadi filosofis sebagaimana filsafat menjadi religius.